Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ojo Dume Series Special Trip to Bandung. Nah, hari ini kita sedang berada di salah satu restoran di daerah Bandung ya, Di Dago ya. di Dago, dengan sahabat saya, masih dengan Om Sumar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan juga ada Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini cuacanya segar sekali karena habis hujan tadi ya. Iya. Jadi syahdu penuh dengan kesegaran oksigen. Oh betul. Dan berangkat dari Smart People juga, ternyata kita dapat pertanyaan dari Smart People Bandung, Om. Iya, apa tuh? Pertanyaannya adalah Smart People ini senang sekali untuk diving. Diving di laut, karena kalau di bak mandi kan nggak diving. Iya. Ada-ada aja saya. Iya, jadi beliau ini suka diving, dan kemudian ada pertanyaan, karena beliau juga wanita, jadi langsung pertanyaannya adalah, Ojo Dume, kalau saya sedang halangan kemudian melakukan diving, kok sering dapat dengar-dengar yang aneh atau bahkan seperti dipegang atau sebagainya gitu. Iya. Nah, ini yang terjadi apa? Apakah yang waktu itu episode Ki Adek pernah bilang kan ada makhluk di laut ya? Kalau Betul. nggak salah ya. Nah, ini penjelasannya apa? Mungkin dari Om Sumar dulu. Jadi emang kebetulan istri saya juga suka diving. Oh ya. Jadi emang salah satu ketakutan saya adalah ketika istri saya pamit diving adalah karena saya mengetahui sebenarnya makhluk gaib yang paling banyak itu terdapat di laut. Jadi makanya sering was-was juga sih. Jadi mungkin sekalian ikut sama pertanyaannya Smart People, gue juga pengen menanyakan juga sama Ki Adek. Kira-kira hal-hal apa sih yang perlu dipersiapkan untuk seseorang untuk diving gitu loh? Karena kan pasti banyak gangguannya sih dari makhluk-makhluk itu. Gimana Ki Adek menanggapi pertanyaan Smart People kita ini? Jadi itu adalah perbuatan tabu ya, tabu dalam tanda kutip. Untuk diving itu laki-laki maupun perempuan. Kecuali jika dia diving itu untuk mencari rezeki, menangkap ikan atau hal-hal yang bisa menguntungkan untuk orang itu, untuk rezeki orang itu, untuk mencari rezeki di laut. Tapi jika Anda cuman untuk lihat pemandangan apa segala macam, itu dianggap tabu dalam tanda kutip oleh makhluk-makhluk gaib yang ada di laut. Apalagi untuk seorang wanita yang berhalangan, karena mereka nggak suka tempatnya dikotori, gitu. Walaupun mereka adalah bangsa jin yang notabene berenergi negatif, tapi tetap mereka nggak mau dikotori dengan hal-hal seperti itu. Apalagi manusia yang mengotorinya, itu dianggap tabu oleh mereka. Kecuali misalnya Mbak subscriber ini nyelam ke laut untuk nyari ikan, dan ikannya dimakan sendiri, itu nggak akan ada apa-apa. Dibolehin tuh kalau Dibolehin, karena memang disitulah kita bisa mendapatkan rezeki yang Allah kasih untuk mengambil makhluk-makhluk hidup yang ada di lautan. Tapi kalau untuk sekedar happy segala macam, menikmati, mereka nggak akan senang gitu, karena memang tidak sunatullahnya seperti itu. Cuman kalau buat misalnya kayak istriku yang suka gitu, ada nggak sih hal-hal yang harus dilakukan gitu Ki? Maksudnya biar pengamannya gitu. Kita bicarakan untuk seorang wanita ya. Kalau memang wanita itu, kalau memang itu adalah sebuah olahraga yang memang harus diharuskan secara profesional untuk diving. Hal yang pertama adalah jangan di saat datang bulan. Yang kedua adalah kalau bisa berdoa kepada Yang Kuasa untuk minta izin menyelami lautan, karena lautan juga adalah tempat makhluk hidup. Jadi tempat kita ini adalah di daratan, dan di lautan juga ada makhluknya sendiri. Jadi paling enggak kita meminta atau memohon kepada Sang Kuasa untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat kita melakukan diving, untuk istilahnya bersyukurlah kita melihat pemandangan, oh ini indah gini-gini. Jadi jangan sembrono gitu.
melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, umpamanya ngerusak lingkungan di bawah yang kita nggak tahu. Mungkin kita lihatnya karang indah, tapi penglihatan di alam goibnya itu adalah sebuah permainan anak-anak jin atau rumahnya gitu. Rumahnya itu hati-hati, jadi nggak boleh sembarangan seperti itu. Nah kalau dari tingkat ke kewaspadaannya Ki, sebenarnya makhluk di darat dan makhluk di laut, apakah bisa dibilang yang di laut tuh lebih ganas kah atau gimana? Oh iya benar. Jadi ada tiga tempat yang paling wingit, tempat-tempat mereka berdiam. Yang ketiga adalah di hutan. Yang kedua adalah di langit. Jadi ada juga bangsa jin yang tinggal di langit, di antara bumi dan awan, itu di tengah-tengahnya itu mereka. Yang paling mengerikan itu adalah hantu laut yang mendiami lautan luas. Kenapa mereka mendiami lautan luas? Karena mereka di luar jangkauan manusia. Jadi mereka aman-aman aja di sana. Nggak dengar suara ajan, nggak dengar suara orang berdoa dari gereja atau dari pura atau dari mana. Jadi mereka fine-fine aja, aman-aman aja. Karena mereka kan rata-rata tidak bertuhan gitu kan. Oh gitu ya. Justru emang kalau makhluk gaib yang di laut itu nggak bertuhan. Kebanyakan kayak gitu. Kecuali Indonesia ya. Iya, kecuali kalau yang di pantai selatan itu memang semenjak abad ke-16 itu dia sudah mengenal siapa Tuhannya melalui raja-raja di Mataram saat itu, Mataram Selatan. Jadi sebenarnya ini nyambung ke konten kita yang waktu membahas tentang dentuman, yang kita bilang kalau itu sebuah perang antar gaib ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya dari obrolan Ki Arif tadi, sebenarnya kebanyakan makhluk itu nggak beragama. Jadi ketika melihat makhluk jin yang beragama, mereka bilang nggak senang. Akhirnya sering nyerang tuh ya. Itu seperti gambaran jin-jin atau peradaban jin di dalam lautan. Kita nonton aja film Aquaman, film Atlantis yang makhluk-makhluk di dalam laut dia membawa kesaktian segala macam. Itu adalah gambaran sosok kerajaan-kerajaan jin di dalam laut, dan itu memang benar, itu bukan kerajaan manusia tapi kerajaan jin yang ada di dalam laut ya, seperti itu gambarannya. Ada cumi-cumi raksasa, leviathan segala macam, atau gurita atau apa-apa segala macam. Nah, itulah gambaran-gambaran hal tersebut. Bahkan sampai bangsa Jepang, nenek moyang orang Jepang kuno itu, mereka meyakini ada sebuah ikan yang sangat besar, lebih besar dari kepulauan-kepulauan di Jepang, di mana kalau gempa Jepang itu menandakan kalau ikan itu sedang marah. Itu legendnya, karena memang saking kunonya makhluk-makhluk jin-jin yang mendiami lautan, sehingga para manusia pun bisa menangkap energi-energi dari mereka, sehingga menjadi sebuah cerita-cerita urban legend di wilayah masing-masing. Nah kalau dari ini Ki, kan makanya kita suka melihat banyak yang tradisinya masih kental, suka ada larungan kayak ngasih persembahan ke laut. Nah yang pengen kutanyakan, apakah itu salah satu cara makhluk di darat biar bersahabat dengan yang di laut atau gimana? Ada kaitannya nggak? Enggak. Waktu zaman Nusantara pertama kali, zaman ketauhidan agama Nusantara, sebelum agama itu datang dari Arab, sebelum agama itu datang dari Eropa, dari India, bahkan dari Cina, bangsa Nusantara sudah memiliki agama yang memiliki Tuhan, di mana jika dia ingin memberikan sesedekahan atas anugerah yang Tuhan berikan, dia membalas dengan namanya tumpengan. Itu bahasa positifnya tumpengan, tapi bahasa negatifnya adalah tumbal. Jadi untuk tumbal itu adalah hal-hal yang bersangkut dengan jin, sedangkan tumpeng itu dengan Tuhan, atau Tuhan itu hal yang baik, hantu hal yang buruk. Jadi itu adalah sebuah tradisi, bukannya untuk melarung sesuatu di laut itu untuk dimakan setan atau itu enggak, tapi untuk rasa terima kasih kita kepada Zat yang Maha Hidup yang memberikan rezeki dari lautan. Kita berikan lagi sedikit sedekah untuk makhluk-makhluk yang di lautan itu, yang setiap hari notabene kita ambil terus hasil buminya. Jadi bukan hasil lautnya. Jadi sebenarnya ini jadi tepat banget karena bukan melulu klinik sebenarnya. Jadi selalu disalahartikan kalau larang itu klinik, sesuai dengan agama gitu. Padahal kita
pure karena berhubungan ya kayak gimana sih kalau hubungan sama tetangga kita pasti akan ngasih gitu. Betul. Ya. Lihat penora kualat Notoro so penora ciloko Noto pola penora salah Aja dumi Aja dumi Aja dumi Aja dumi Aja dumi